بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit terkait tentang umroh, ya, dan kemarin kita sudah mempraktekkan tentang tata cara memakai pakaian ihram. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita akan langsung praktekkan bagaimana tata cara melaksanakan ibadah umroh mulai dari tawaf, sa'i sampai tahallul. Nah, kain ihram sini aja. Iya, situ. Ya, ini miniatur kecil ya. Sebenarnya di sini nanti ada tambahan. Di sini ada maqam Ibrahim. Kemudian di sebelah sini ada batas berbentuk setengah lingkaran. Ini namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ini termasuk bagian dalam dari Ka'bah. Sehingga barang siapa yang sholat di Hijr Ismail, maka artinya dia sholat di dalam Ka'bah. Dan Ka'bah ini terdiri dari 4 rukun, 4 sudutnya. Ini namanya sudut Hajar Aswad, ya, karena di sini ada Hajar Aswadnya. Kemudian yang di sini namanya sudut Iraqi atau rukun Iraqi. Sini rukun Syami, sudut Syami. Kemudian yang di sini namanya rukun Yamani. Ya, Allah Ta'ala alam apa hikmah kenapa dinamakan sudut Iraqi, sudut Syami, sudut Yamani. Di antara ada yang menjelaskan bahwasanya masing-masing sudut ini mengarah ke negeri Irak, ke negeri Syam, kemudian ke negeri Yaman. Ya, kemudian nanti ini antara Hajar Aswad dengan ini pintu Ka'bah, ini namanya Al-Multazam. Ini namanya apa? Namanya Multazam. Nah, kita akan coba praktekkan. Kemarin sudah kita praktekkan tata cara memakai pakaian ihram. Ya, kemarin kita telah jelaskan bahwasanya memakai pakaian ihram itu nggak ada ketentuan pastinya. Yang penting aman dan nyaman. Aman artinya ketika dipakai tidak sampai menyingkap aurat. Nyaman artinya tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ya, pastikan ketika kita memakai kain ihram ini, pakaian ihram ini sudah kita pakai sebelum kita ya sampai kemana? Ke miqat. Ini pakaian ini sudah kita pakai. Ya. Dan tergantung, kalau kita misalkan dari Indonesia pengen langsung umroh,
tidak ke Madinah dulu, maka artinya kita mikotnya di mana? Di mana Pak? Di Yalamlam, yaitu di atas pesawat. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita ingin langsung umroh, maka ngambil mikotnya di atas pesawat. Maka nggak boleh nanti begitu sampai di bandara Jeddah baru ganti pakaian, nggak boleh. Kalau dia lakukan hal yang seperti itu, maka dia telah melanggar di antara kewajiban umroh, sehingga berkewajiban untuk membayar apa? Bayar dam atau bayar fidyah, yaitu membayar apa? Pilihannya antara menyembelih 1 ekor kambing atau puasa 3 hari, atau kemudian memberikan makan kepada 6 orang miskin masing-masing setengah sol. Ya. Tapi kalau kemudian kita dari Indonesia memilih untuk tidak langsung umroh, tapi terlebih dahulu ke Madinah, maka kita mengambil mikotnya sebagaimana mikotnya penduduk Madinah, yaitu di mana? Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Ya. Jadi ketika kemudian kita sampai di mikot, sudah mengenakan pakaian ihram seperti ini, lalu kemudian kita baca labbaik Allahumma umratan. Ya, bacanya labbaik Allahumma umratan. Kemudian kalau misalkan kita khawatir, kita nggak tahu nanti ke depannya apakah dalam proses melaksanakan umrah ini mungkin kita ketemu udzur yang namanya sakit dan lain sebagainya, maka dianjurkan bagi kita setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kita ucapkan fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Ya, itu diucapkan. Dan perempuan juga demikian, perempuan yang misalkan pada saat keberangkatan dia haid, ya dia dalam kondisi haid, maka tetap dianjurkan untuk mengucapkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Hanya saja kalau misalkan ketika sampai di Makkah dia masih haid, maka nggak boleh baginya untuk tawaf di mana? Di Ka'bah. Karena salah satu syarat dibolehkannya tawaf adalah dia harus dalam kondisi suci. Dia harus dalam kondisi suci. Makanya perlu diperhatikan bagi misalkan teman-teman sekalian yang pengen ngajak istrinya atau kemudian ngajak anaknya yang sudah balik, maka perlu dilihat masa-masa haidnya. Ya, pilih waktu-waktu keberangkatan yang mungkin tidak mendekati masa-masa haidnya. Atau kalau khawatir nanti masa haidnya justru datangnya tidak pada waktunya, maka sebagian fatwa para ulama membolehkan bagi seorang wanita untuk mengkonsumsi obat penunda haid. Ya, obat penunda haid. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah kita masuk ke miqat, kita ucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian mengucapkan fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Setelah itu kita dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kita perbanyak. Ya, ini kita perbanyak. Dan mulai saat itu, maka artinya segala larangan-larangan umroh itu harus kita jauhkan. Sudah mulai berlaku pada saat itu kita dicatat sedang melaksanakan ibadah umroh. Nah, dan terus bertalbiyah sampai kapan? Sampai ketika kita masuk ke dalam masjid, ke Masjidil Haram, maka yang pertama kali kita lakukan adalah membaca doa masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya, dan seterusnya. Begitu sampai kemudian melihat ke Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram melihat Ka'bah. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya membaca doa khusus berkenaan tentang melihat Ka'bah. Namun wallahu ta'ala a'lam bissawab, riwayat yang benar dalam masalah ini bahwasanya tidak ada doa-doa khusus berkaitan tentang melihat Ka'bah.
Nah, kemudian terus kita bertalbiyah sampai kapan? Sampai mendekati Hajar Aswad. Ya, sampai mendekati rukun Hajar Aswad. Kalau misalkan kita kebingungan, ya, Hajar Aswadnya yang mana? Ya, Hajar Aswadnya sebelah sini atau sebelah sini. Karena kadang-kadang orang itu bingung memposisikan di mana Hajar Aswad. Maka cara gampangnya yang mudahkan bagi kita untuk mengetahui di mana letak rukun Hajar Aswad adalah dengan melihat ke lampu. Nanti ada lampu warna hijau di sebelah kanan, Pak. Ya, ada lampu warna hijau. Itu segaris lurus dengan Hajar Aswad. Ya, dengan Hajar Aswad. Makanya kalau misalkan ada orang-orang yang pengen tawaf di lantai atas, maka yang jadi patokannya adalah lampu hijau tersebut. Nah, pada saat kita akan mulai tawaf, kemarin kan kita sudah jelaskan, kalau kita tawaf maka lengan yang kanan ini kita buka. Ya, sudah nggak boleh ditutup. Ya, ini kita buka. Ya, lengan yang sebelah kanan. Ini khusus bagi kaum laki-laki saja. Kemudian pada saat kita akan mulai start untuk tawaf, start tawafnya itu adalah mulai dari Hajar Aswad. Kemudian keliling sampai nanti Hajar Aswad lagi, berarti terhitung satu putaran. Ya, jadi terhitung satu putaran itu adalah mulai dari Hajar Aswad, muter sampai kemudian Hajar Aswad lagi, maka ini terhitung satu putaran. Maka pada saat kita akan mulai proses tawaf, yang pertama kali adalah kita dianjurkan kalau memungkinkan, maka yang paling disunnahkan adalah disunnahkan bagi kita untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad secara langsung. Ya, tentunya ini perkara yang memberatkan dan jangan dipaksakan. Terlebih lagi kadang-kadang sebagian orang demi agar bisa mencium dan memegang Hajar Aswad itu memaksakan dirinya sampai harus menyakiti jamaah yang lainnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Kalau memang tidak bisa untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad, maka kita bisa dengan hanya memberikan isyarat saja. Kita angkat tangan kita yang sebelah kanan ke arah Hajar Aswad, lalu kemudian kita ucapkan Bismillahi wallahu akbar. Ya, Bapak, Bismillahi wallahu akbar. Kemudian setelah itu baru kita mulai proses tawafnya. Dan pada saat tawaf kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir. Apa saja doanya, apapun zikirnya, silakan diperbanyak. Makanya penting sebelum kita berangkat umrah, maka salah satu yang perlu kita bekali diri kita adalah dengan membekali diri kita dengan memperbanyak hafalan doa. Atau kalau misalkan kita nggak hafal, boleh bawa catatan, memperbanyak doa. Karena salah satu keutamaan orang yang berumrah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sa'aluhu fa'atahu. Manakala mereka meminta apapun yang mereka minta kepada Allah Jalla wa'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan mereka. Maka perbanyak di sini apa? Doa. Dan khusus di putaran 1, 2, dan 3, maka sunnahnya yang paling afdal adalah apa? Adalah tawafnya dengan mempercepat langkah. Ini namanya romal. Ya. Jadi langkahnya dipercepat, tapi langkahnya diperpendek seperti ini. Ya. Jadi itu sunnahnya yang pertama. Ya, sunnahnya adalah namanya romal, mempercepat langkah. Ini terus sampai sampai di rukun Yamani. Begitu tiba di rukun Yamani, maka berjalan biasa lagi. Ya. Begitu kemudian yang kedua juga sama. Terus itu sunnahnya yang 3 putaran pertama. Tapi karena ini sunnah ini hanya disunahkan bagi kaum laki-laki saja. Adapun kaum wanita maka tidak dianjurkan. Tapi kalau misalkan kita terdiri dari jamaah laki-laki, jamaah perempuan, maka khawatirnya kalau kita mengambil sunnah ini maka kita akan terpencar. Ya, makanya jarang sekali yang bisa mengamalkan sunnah ini. Di samping kemudian jamaah umrah yang begitu
yang begitu banyak. Maka kebanyakannya adalah mereka berjalan biasa saja. Jadi terus baca doa, baca zikir, apa saja doa dan zikirnya. Boleh juga sambil baca Quran, silahkan, tidak masalah. Terus sampai kemudian di rukun yamani, mulai dari rukun yamani sampai dengan rukun hajar aswad, maka kita dianjurkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini terus kita baca mulai dari rukun yamani sampai menjelang sampai di rukun hajar aswad. Ya, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau ada doa khusus pada saat tawaf, maka itu adalah ketika kita berjalan dari rukun yamani sampai dengan rukun hajar aswad. Sisanya itu adalah doa-doa dan zikir-zikir yang sifatnya umum. Begitu kita akan sampai di hajar aswad, rukun hajar aswad, maka kita kembali mengangkat tangan kita ke arah hajar aswad, lalu membaca Bismillah wallahu akbar. Kemudian ya tawaf lagi, ya baca doa, baca zikir, ya baca Quran dan lain sebagainya, sampai kembali kita di rukun yamani. Antara rukun yamani dengan hajar aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti sudah berapa? Sudah 2. Dan diingat-ingat Pak, ya diingat-ingat sebisa mungkin, diingat-ingat sudah berapa putaran. Kalau misalkan kita ragu, ini putaran yang ke-5 atau yang ke-6, maka yang diambil yang mana? Yang jumlahnya yang kecil, sama ketika kita ragu dalam sholat. Ya, ini sudah mulai yang ketiga, sama lagi, angkat tangan lagi, Bismillahirrahmanirrahim, muter lagi, begitu seterusnya sampai di putaran yang ke-7. Ini kita angkat putaran yang ke-7. Begitu sampai di putaran yang ke-7, kita angkat tangan lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tawaf kita sudah selesai. Dan sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, salah satu syarat sahnya tawaf adalah dia harus dikerjakan dalam kondisi suci. Maka sebisa mungkin selama proses tawaf itu kita jangan sampai batal. Ya, makanya perlu sebelum kemudian kita melaksanakan ibadah umrah, itu kita perlu menjaga makan dan minum kita. Ya, karena dikhawatirkan nanti pada saat kita sedang tawaf lalu kemudian terganggu, ya perut kita, entah pengen buang air besar, pengen tipis, atau bahkan kemudian sampai kentut, membatalkan wudhu kita. Maka konsekuensi yang seperti ini, kata sebagian para ulama, adalah kalau di pertengahan tawaf dia batal wudhunya, maka artinya apa? Dia harus wudhu lagi. Dan wudhu lagi ini konsekuensinya banyak. Yang pertama, kamar mandinya jauh, menghabiskan waktu yang cukup lama, sehingga memungkinkan bagi kita terpisah dengan jamaah yang lainnya. Kemudian resiko yang kedua, sebagian pendapat mengatakan orang yang tawaf lalu kemudian batal di pertengahan tawaf, maka dia harus memulai tawafnya dari awal lagi. Jadi sudah dapat 6 nih, udah mau selesai, tiba-tiba kentut dikit lagi, maka wudhu kemudian ulang dari awal. Itu sebagian pendapat ada yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi dijaga kesuciannya, benar-benar dijaga kesuciannya. Maka begitu selesai dari tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, sudah 7 kali, maka apa yang kita lakukan berikutnya? Kemudian kita akan sholat di depan maqam Ibrahim. Di sini ada maqam Ibrahim. Ya, maqam Ibrahim itu bukan kuburan, tapi apa? Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau membangun Ka'bah. Dan kita dianjurkan sambil membaca firman Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Yang dianjurkan itu pas di belakang makam Ibrahimnya. Tapi manakala kemudian misalkan orang di situ banyak, maka kata para ulama kita boleh sholat di mana saja. Ya, kita dianjurkan untuk sholat dua rakaat. Ya, rakaat yang pertama membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun.
Di rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah, lalu kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Yang membaca surah Al-Ikhlas. Dan pada saat kita akan sholat, itu pastikan lengan kita ini sudah kita tutup. Jadi begitu selesai tawaf, ya ini lengan kanan kita ini kita tutup kembali. Karena ittiba membuka lengan ini hanya dianjurkan pada saat pada saat tawaf saja. Ya, kita tutup lalu kemudian kita sholat ya tadi dua rakaat. Setelah selesai sholat, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk minum air Zam-Zam. Dan biasanya letak air Zam-Zamnya itu yang persis nanti ketika kita akan mengarah ke Safa dan Marwah, bersiap-siap untuk apa? Untuk sa'i. Nah, pada saat kita minum air Zam-Zam, selain disunahkan untuk membaca doa apa saja, karena khasiat daripada minum air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang kita minta dan doa kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian setelah minum, dianjurkan juga disunahkan sambil menyiram kepala kalau mungkin kan. Jadi dituang sedikit, lalu kemudian diguyur di mana? Di atas kepala. Lalu kalau memungkinkan, maka kita dianjurkan untuk kembali ke Hajar Aswad, lalu kemudian mencium dan memegang Hajar Aswad kalau memungkinkan. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan, maka kita lanjutkan ke proses yang berikutnya, yaitu namanya apa? Namanya adalah sa'i. Ya. Sa'i itu persis ketika kita keluar dari selesai dari tawaf dari Hajar Aswad, nanti akan ada lorong yang mengarahkan kita ke Safa dan Marwah. Pada saat kita akan mendekati Safa dan Marwah, maka dianjurkan bagi kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian begitu semakin dekat dengan Safa, kita juga kemudian membaca abda'u bima bada Allahu bihi. Ya. Jadi ibaratnya kalau Ka'bahnya di sini, berarti Safa dan Marwahnya sekitar sini. Begitu kita sampai di Safa, maka kita dianjurkan untuk menghadapkan pandangan kita ke arah Ka'bah. Ya, lalu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'da. Ya, kemudian anjaza wa'da wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahda. Setelah baca itu, kemudian kita dianjurkan berdoa sebanyak-banyaknya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu selesai, kembali baca zikir yang tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian doa lagi, terus doa yang panjang. Setelah itu baca zikir yang tadi sekali lagi. Jadi zikir ini di setiap Safa dan Marwah itu kita baca masing-masing tiga kali. Dan di antara jeda zikir yang pertama dengan zikir yang kedua dianjurkan diselingi dengan doa yang panjang. Begitu pula jeda antara zikir yang kedua dengan yang ketiga, kita juga dianjurkan dengan mengucapkan doa yang panjang. Baru setelah itu kita mulai melangkahkan menuju ke bukit Marwah. Ya, perbanyak doa, perbanyak zikir, sifatnya mutlak, apa saja doa dan zikirnya terserah. Sampai nanti kita berada di atas, itu ada lampu hijau. Ada lampu hijau, ada dua, ada di bagian sini sampai kira-kira katakanlah sampai sini. Jadi ada dua lampu hijau. Ya. Maka di antara dua lampu hijau ini dianjurkan bagi kita untuk berlari-lari kecil. Ya. Berlari-lari kecil. Apa zikir dan doa yang dibaca antara dua garis hijau tersebut? Sebagian mengatakan ya doa apa saja.
Sebenarnya dia mengatakan bahwasanya dianjurkan bagi kita mengucapkan Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ini dibaca dia antara dua garis hijau. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Seterusnya sampai melewati garis hijau yang kedua. Begitu melewati garis hijau yang kedua, setelah itu kita jalan biasa lagi. Setelah itu perbanyak doa dan zikir. Dan usahakan perbanyak doa dan zikir di sini kita baca sendiri-sendiri, kita baca masing-masing. Karena ada kebiasaan sebagian daripada rombongan jamaah Indonesia, mereka membaca sholawatnya berbarengan dengan suara yang besar dan kencang sekali. Dan ini tentunya akan mengganggu kekhusyuan dari ibadah jamaah yang lain. Ya, jadi ya doanya sendiri-sendiri, zikirnya juga baca sendiri-sendiri. Baca zikir apa saja, boleh membaca juga salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebaiknya tidak rame-rame dan tidak dengan suara yang besar, yang keras. Sampai kita nanti di yang namanya apa? Yang namanya Bukit Marwah. Kadang-kadang kalau kemudian jumlah jamaahnya itu sangat-sangat padat sekali, karena memang posisi daripada sofa dengan marwah ini di posisi menikung dan agak sempit, sehingga kalau kita terlalu lama berdiam di tempat tersebut untuk membaca doa yang tadi, ini akan mengganggu jalannya jamaah-jamaah yang lainnya, sehingga sebagian askar itu menyuruh kita untuk cepat-cepat bersegera, bersegera. Kalau kondisinya seperti itu, maka doanya dipersingkat, doanya dipersingkat. Kecuali kalau memang jamaahnya ketika itu masih lengang. Kembali seperti doa yang kita baca di Bukit Sofa, zikir dan doa yang sama juga kita baca di Marwah. Ini menghadapkan pandangan kita ke arah Ka'bah. Kita ucapkan tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu kita doa yang panjang. Setelah doa kemudian apa? Zikir lagi yang tadi Allahu Akbar sampai selesai, kemudian doa lagi. Kemudian setelah itu apa? Doa lagi, kemudian baca zikir lagi yang ketiga kalinya. Lalu setelah itu lanjut kembali lagi menuju ke mana? Ke Bukit Sofa. Jadi cara dia itu mutar, Pak. Jadi mutarnya seperti ini. Jadi seperti itu putarannya. Dari Bukit Marwah menuju ke Sofa. Ini perbanyak lagi apa? Perbanyak lagi zikir dan doa. Begitu sampai lagi di antara dua garis hijau, maka dianjurkan untuk mempercepat langkah lari kecil. Sambil membaca tadi Allah Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Begitu lewat garis hijaunya, kemudian jalan biasa, perbanyak doa, perbanyak zikir sampai di mana? Sampai di Bukit Sofa lagi. Di Bukit Sofa juga sama kayak tadi Jadi itu adalah ibadah-ibadah dan hal-hal yang dilakukan ketika melakukan sa'i antara Sofa dan Marwah. Dan cara menghitungnya ini adalah mulai dari bukit tadi. Kita mulai dari mana? Dari Sofa. Lalu kemudian kita ke Marwah. Ini terhitung satu kali. Dari Marwah ke Sofa lagi 2, lagi kemudian 3, kemudian 4, 5, 6, kemudian 7. Berarti berakhir di mana? Berakhir di Marwah. Begitu kemudian sampai di Marwah, seperti tadi Allahu Akbar dan seterusnya sampai selesai. Begitu kita selesai dari itu, kemudian kita langsung keluar. Artinya apa? Artinya kita telah selesai dari melaksanakan rangkaian sa'i. Berarti kalau sudah tawaf, sudah ihram, sudah tawaf, sudah sa'i, berarti tinggal satu lagi, yaitu apa? Yaitu tahallul. Tahallul itu boleh dengan dipendekkan saja, tapi lebih afdalnya adalah dengan digundul, dicukur sampai habis.
Ya, karena Nabi SAW mendoakan orang-orang yang mencukur habis rambutnya 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang hanya memendekkan rambutnya. Kata Nabi SAW, ya Allahumma arham al-muhallikin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang menggundul kepalanya. Lalu kemudian kata para sahabat, wal mufassirin ya Rasulullah, doakan juga orang-orang yang hanya memendekkan rambutnya wahai Nabi. Kemudian Nabi kembali berdoa, Allahumma arham al-muhallikin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang menggundul habis rambutnya. Kemudian kata para sahabat, jangan lupa doakan al-mufassirin wahai Nabi. Nabi kembali berkata, ya Allah berikan rahmat kepada orang-orang yang menggundul habis apa? Ya rambutnya. Lalu kemudian kata para sahabat, wal mufassirin wahai Nabi, jangan lupa doakan kami yang memendekkan rambut kami saja. Baru setelah itu kata Nabi, wal mufassirin, dan rahmatilah orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi kalau yang menggundulkan rambutnya itu jauh lebih afdal, karena dia didoakan 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar memendekkan saja. Ya, hanya sekedar memendekkan saja. Kalau sudah tahallul maka sudah harus selesai. Ya, kalau teman-teman biasanya kalau tahallul langsung ke tukang cukur. Tapi kalau akhwat, ya para muslimah, maka nanti ketika berada di kamar hotel, ya kalau akhwat itu cukup qadratul mula, ya seperti ini namanya qadratul mula, cukup mencukur rambutnya bagian seperti ini, ya. Nah, berarti kalau sudah tahallul berarti apa? Selesai ibadah umrah. Jadi sebenarnya ibadah umrah itu ringkas sekali. Kalau kita melaksanakannya secara berjamaah, rombongan yang terdiri dari yang muda, yang tua dan lain sebagainya, itu biasanya hanya menghabiskan sekitar 3 sampai 4 jam saja. Mulai dari tawafnya, sa'inya, itu selesainya sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, subhanallah, ya bagaimana Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya yang mau berumrah atau berhaji. Banyak di antara jamaah itu yang ketika sebelum keberangkatan begitu tahu jalannya itu sampai 3 sampai 4 jam, banyak yang pesimis, terutama yang sudah sepuh, apalagi yang punya ya riwayat sakit tertentu, susah jalan dan lain sebagainya. Yang dari awalnya dia sudah punya niat dari rumah dari Indonesia pengen bawa kursi roda, tapi dengan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala sampai selesai, itu alhamdulillah baik-baik saja, nggak terasa ya capeknya. Dan usahakan nanti ketika kemudian kita selesai dari melaksanakan ibadah umroh, ini kain ihramnya jangan langsung dibuang, tapi apa? Tapi disimpan. Buat apa? Buat tawaf sunnah. Karena kita tidak bisa masuk ke bagian area Ka'bah ini kecuali dengan menggunakan kain ihram. Kalau kita pakai pakaian biasa aja, nggak bisa masuk ke area Ka'bah karena bakal dihalangi oleh petugasnya. Maka ya manfaatkan mumpung kita masih punya kain ihramnya, kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk tawaf sunnah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan mana yang lebih afdal, memperbanyak sholat sunnah ataukah memperbanyak tawaf sunnah? Maka kata para ulama dianjurkan dan lebih afdalnya adalah memperbanyak tawaf sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tapi kalau tawaf itu hanya bisa dilakukan ketika seseorang berada di mana? Berada di Masjidil Haram. Ya, maka dianjurkan untuk memperbanyak tawaf sunnah. Ya, dan masya Allah, kita kalau ingin bisa sholat di depan Ka'bah, yaitu hanya bisa dengan apa? Dengan kita menggunakan kain ihram kita sholat tawaf sunnah. Bisa misalkan kita pilih waktu-waktu yang mendekati waktu-waktu sholat, ya sebelum subuh misalkan, ya kita niatkan untuk tawaf sunnah. Karena nanti kalau sudah berkumandang adzan, maka seluruh atau qomat, maka seluruh rangkaian dari tawaf, sa'i dan lain sebagainya itu harus berhenti. Gak boleh orang ketika qomat itu kemudian tetap lanjut tawaf atau tetap lanjut sa'i. Yang harus dilakukan adalah apa? Dia harus berhenti lalu kemudian sholat. Begitu selesai sholat tinggal
lanjutkan lagi. Ya, jadi seperti itu. Nah, wallahu ta'ala bisa. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ini ringkasnya ya. Tapi tetap saja nanti kalau misalkan teman-teman yang pengen umroh secara backpacker, secara mandiri, kalau umrohnya adalah umroh yang pertama, maka ya lebih baik ya ikut travel saja. Karena tetap beda ya ketika kita melakukan manasik haji dengan kita mempraktekannya secara langsung ketika berada di sana. Kalau bukan karena bimbingan orang, kita akan kerepotan dan kewalahan. Dan banyak juga orang yang secara tidak selektif dalam memilih orang yang membantu mereka untuk umroh. Itu banyak perkara-perkara yang perkara-perkara sunnah yang terlewatkan pada saat mereka melakukan ibadah umroh. Sebagian saya lihat di video-video YouTube ada yang umroh mandiri, lalu kemudian di sampai sana dia menyewa ketika pelaksanaan sa'inya itu hanya muter-muter aja, jadi nggak berhenti dulu di sofa, doa, zikir dan lain sebagainya, cuma muter aja sofa, marwah, muter aja begitu. Ya, tapi tidak berhenti di sofa dulu, baca zikir, perbanyak doa, menghadap ke Ka'bah, begitu pula ketika berada di marwah. Ya, maka ini pentingnya apa? Pentingnya ada orang yang bisa membimbing kita pada saat kita melaksanakan ibadah umroh. Tapi kalau misalkan umroh yang kedua, ketiga, silahkan bisa dengan mandiri, ya sama keluarga dan lain sebagainya. Allah. Baik, ada. Silakan. Ya, kalau yang dipegang diantaranya adalah seperti multazam, kemudian juga rukun Yamani, tapi hanya sekedar dipegang saja, tidak ada ketentuan harus menciumnya. Ya, cuma dipegang saja. Rukun Yamani dengan al-multazam. Ya, yang dicium itu hanya hajar aswad saja. Sebagian jemaah kaum muslimin dari negara-negara yang lainnya itu bahkan ada yang sampai mencium bagian rukun sini, rukun Iraqi, kemudian rukun Syami, bahkan kemudian di seluruh bagian dari Ka'bah ini mereka cium. Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dianjurkan dicium itu hanya bagian hajar aswadnya saja. Nah, baik, ada lagi? Nah, untuk tahallul tadi itu berlaku untuk laki-laki saja atau perempuan juga. Perempuan hanya qadratun mula, hanya sepanjang ini saja, satu ruas jari, ya, sedikit saja. Nah, ada lagi? Baik. Kalau kain ihramnya kotor, boleh nggak diganti dengan ihram yang baru? Boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh diganti dengan ihram yang baru. Tapi biasanya kita cuma bekalnya satu kain ihram saja, sehingga nggak ada cadangannya. Maka kalau misalkan najis, maka dibersihkan saja. Maaf. Baik, cukup ya. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita telah selesai dari praktek tata cara melaksanakan ibadah umrah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi